Oke, nah sekarang kita bakal membuat koneksi Java NetBeans dengan MySQL. Di sini saya pakai referensinya Codpolitan, nanti bakal saya cantumin di deskripsi. Jadi yang kita butuhin itu ada Apache NetBeans 29, lalu ada JDK, sini saya pakai Oracle, Java yang JDK 25, lalu kita butuh XMPP, sini saya pakai yang paling bawah, yang buat Windows PHP 8.2.12. Lalu di sini kita pakai library connector J buat koneksi antara Java NetBeans dengan MySQL. Nah, kita mulai dari bikin database dulu. Di sini kita udah install XMPP, kita running Apache sama MySQL-nya. Kalian kan kalau udah running, kita buka shell, kita masuk ke database MySQL, ke menu MySQL dengan akun atau user. Karena ini masih baru, jadi passwordnya kosong, langsung di enter aja. Nah, di sini kita lihat database-nya masih kosong. Ini kita bakal buat database yang di Elena itu database dengan nama dbrecruit, lalu ada tabel TBL mahasiswa yang berisi ID, NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Sini kita bakal bikin database-nya dulu, kita pakai create database db_root. Oke, lalu kita use. Terus kita bikin tabel ya. Create tabel mahasiswa. Oh sorry, kurang lupa isinya. Kita bakal masukin kolom ID, terus kolom NIM, terus nama, terus nama 30 ya. Jenis kelamin, terus alamat. Oke, ini udah. Nah, coba lihat isi tabelnya. Oke, ini udah ada ya. Oke, ini udah beres untuk dummy database-nya. Kemudian kita masuk ke NetBeans. Sekarang kita bikin project baru, new project, Java with N, ini Java application. Kita bikin namanya misalnya Java root. Lalu kita buat main class-nya juga. Nah, ini udah. Lalu kita bikin class untuk menghandle koneksi database-nya. Kita bikin di sini Java class, new class. Kita buat namanya koneksi db. Ini udah. Sini saya udah buat, itu langsung saya copy aja. Oke. Jadi di sini tuh yang biasanya diganti paling URL-nya. Tuh kita pakai localhost dengan port 3306. Lalu kita biasanya itu yang perlu dimodifikasi di sini di URL belakangnya. Itu biasanya kalian ganti pakai nama database kalian, karena di sini saya pakai nama database-nya db_root, jadi saya pakai db_root di sini. Lalu usernya kita pakai root, passwordnya kosong, karena masih baru. Lalu kalau misal dia berhasil, dia bakal ngeprint koneksi ke database berhasil. Lalu kalau error, misal error di driver atau di library-nya, dia bakal ngomong MySQL database driver tidak ditemukan, sekarang file sudah ditambahkan. Lalu kalau misal error di koneksi dengan database, atau misal salah password, salah user, atau database yang nggak ada atau nggak aktif, dia bakal print koneksi gagal, periksa URL, username, password, dan status MySQL. Lalu kita balik ke main dulu, kita bakal call class get koneksi dari koneksi DB ini, biar bisa tahu. Ini saya udah buat, tinggal copy aja. Nah, ini. Lalu misal kita jalanin,
Ini kondisinya, Apache dan MySQL aktif, misal kita run, sorry kok bisa, oh sorry, saya lupa masukin library. Ini library-nya kita masukin di sini, libraries, kita add jar atau folder. Nah ini misal kalian udah download tadi yang konektor J-nya, mmm, ini bakal bentuknya zip, lalu kalian ekstrak. Ini ada file jar, kita bakal pakai yang ini. Nanti tadi di libraries kita add jar al folder, masukin, open. Nah kalau udah, kita tinggal run. Nah, ini aktif, jadi koneksi ke database-nya berhasil. Kalau misal kita matiin coba, kita matiin. Nah, dia bakal ngeprint koneksi gagal, periksa URL, username, password, dan status MySQL. Nah, kalau kita nyalain lagi, run, dia bakal berhasil. Oke, itu aja untuk di Windows ya. Nanti kita bakal pindah ke Linux. Oke, sekarang kita pindah ke tutorial buat Linux. Sebenarnya untuk tutorial di Linux tuh nggak beda jauh sih sama yang di Windows. Paling bakal berbeda sedikit untuk di bagian XAMPP-nya, terutama buat teman-teman yang uh, desktop environment itu pakai Hyperland atau pakai DE lain tapi modenya itu WLAN. Jadi XAMPP itu UI-nya itu dia panelnya itu nggak bisa muncul kalau kita pakai WLAN. Jadi harus pakai X11. Jadi mau nggak mau kita harus pakai XAMPP yang mode CLI kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, tadi sama seperti sebelumnya. Ini kita bikin dulu. Kita cek dulu status XAMPP-nya. Ini Apache sama MySQL udah running ya. Ini kalau kita masuk, kalau pakai SQL itu kita masuk pakai ini aja. Pakai ini. Masuk ke MySQL pakai username root, password kosong. Nah, ini kita show database. Nah, ini udah ada ya database tadi udah saya bikin sama seperti sebelumnya. Untuk tutorial database ini ngikut yang di Windows aja karena sama aja. Udah, kita kayak tadi masuk ke NetBeans, kita new project Java with N, next. Kita bikin namanya Java Root. Kita bikin main class-nya. Nah, ini kalau udah kita bikin juga class baru, Java class baru untuk handle koneksi database-nya. Finish. Oke. Library kayak tadi sama seperti yang sebelumnya. Kita pakai konektor J, tapi kita pakai yang platform independen. Sebenarnya kalau terserah distro kalian sih mau pakai yang mana. Kalau kalian Ubuntu bisa pakai yang Ubuntu atau Debian atau Red Hat atau Fedora. Sini kita pakai platform independen aja biar gampang. Nah, ini kalau udah kalian install, kita masuk ke download ya. Nah, ini bakal muncul file zip-nya. Kalian unzip, kita masuk ke direktorinya. Ini kita bakal dapat file jar-nya buat library-nya. Kita sorry, salah. Tinggal libraries. Sama sih. Add jar all folder. Kita pilih yang MySQL connector. Ini udah. Java Cloud-nya kita sama kayak tadi aja. Dari Cosmopolitan aja. Kita ambil yang ini. Udah.
Kita masukin dulu import ininya. Buat library-nya, terus kita masuk koneksi DB. Ini dia. Ini. Kita copy aja ini. Nah, ini udah. Kita coba run. Si gagal. Oh, sorry. Apa diubah? Nah, kayak tadi nih. Nah, ini kan bawaan dari code itu masih kayak gini ya. Ini kalian ubah sesuai nama database kalian di db root. Kalau aku sini ganti pakai root. Sini kosong. Ini run aja. Oke. Koneksi ke database berhasil.